Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahin nabi wal ashabi wal ali. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita masuk ke hadis Al-Hadi Asyar yang nomor 11. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribu ila ma la yaribu. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Hadis yang nomor 11 dari kitab Arba'in Nawawi riwayat Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Hafidtu min Rasulillah, saya menghafal dari Rasulullah. Nabi bersabda, da'ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkan ma perkara yaribu yang membuat kamu menjadi ragu. Ila ma la yaribu, berpindahlah kepada perkara yang tidak meragukan. Hadis tadi memberikan penjelasan kepada kita bahwa setiap sikap yang kita tentukan, apakah mengiyakan atau menafikan, mentidakadakan, hendaknya disertai dengan ilmu. Artinya tidak disertai dengan keraguan. Sehingga daripada hadis ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil secara kaidah fiqhiyah. Inna syar'a la nahkumu bin najis ma'asyar atau kamakon. Agama itu tidak menentukan hukum, memvonis kepada hukum najis kalau masih ragu. Artinya sebuah masalah kok masih menimbulkan keraguan, maka kita tidak bisa menjatuhkan satu hukum atau keputusan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tadi, da'ma yaribu ila ma la yaribu. Yang membuat kamu ragu, tinggalkanlah. Ya, berpindahlah kepada sesuatu yang tidak ada lagi keraguan. Berarti
tinggalkan segala sesuatu kalau di situ masih ada keraguan apakah baik atau tidak, apakah halal atau haram, sehingga jangan sampai menghukumi sesuatu dalam kondisi ragu. Lantas meninggalkan tadi hukumnya apa? At-tawaqi minasyubuhat, mandub, mengkondisikan diri menjauhi perkara syubhat yang tidak jelas halal atau haram, hukumnya sunnah. Saya kasih satu contoh. Anda mau sahur, kemudian bangun tidur Anda ragu, ini fajar shadiq sudah muncul atau belum? Kalau fajar shadiq muncul berarti masuk apa? Waktu sholat subuh. Anda ragu, ini sudah muncul atau belum? Maka kalau Anda ragu sudah muncul atau belum itu fajar shadiq, ya, di sini Anda boleh sahur. Yang Anda ragukan kan subuh atau belum. Tapi yang Anda yakini Anda masih kondisi sebelum subuh. Makanya ada satu kaidah, al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang karena keraguan. Bisa dipahami ya? Beda kalau gini, Anda bangun tidur di sore hari, kemudian bangun ini maghrib atau belum? Ini maghrib atau belum? Terus boleh gak kita langsung berbuka? Gak boleh. Kenapa? Anda yakin kalau belum maghrib, karena masih bangun tidur ya. Kemudian Anda ragu apakah sudah masuk maghrib atau belum. Yang kita pegang yang yakin. Ada lagi, Anda terlalu fokus urusan kampanye misalnya ya, 01 atau 02. Akhirnya ngefek sholatnya, sholat zuhur, iki rakaat yang keempat atau yang ketiga? Bang di sini rakaat yang keempat atau yang ketiga? Maka dianggap yang yakin yang keberapa? Ketiga. Berarti nambah satu. Alhasil al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dirubah dengan keraguan. Tadi bangun tidur di malam hari, kaget belum sahur, kemudian lihat sana sini maghrib, subuh apa belum? Ya, maka memang diperbolehkan baginya sahur. Tapi ojo krungu adzan gayane urung iki, alah urung iki. Lek ana adzan dudu urung subuh, Bang. Kecuali itu ternyata azannya adalah azan sholat subuh yang pertama. Artinya kan ada sunnah itu di malam hari azan. Oh ini azannya masjid sono itu biasanya memang dia azan sebelum masuk sholat subuh. Jelas di sini ya. Makanya Anda ragu ini sudah masuk subuh atau belum, maka Anda dianggap masih dalam kondisi sebelum subuh, berarti boleh sahur. Tapi ada tapi, yang paling afdal sebagai bentuk hati-hati karena ragu, tinggalkan aja itu sahur. Ya. Atau jangan gini, tangi turu wis iki ora usah golek informasi. Engko lek malah eruh informasi wis adzan berarti ra oleh.
sedang mau menengai langsung mangan tem ngono ya. Bano duduk ora adzan, masjidnya wis wiritan, berarti wis bar salat jamaah. Ini lain lagi kalau gini. Paham ya? Sama dengan orang mau cari maghrib, dia i'timadnya dengan radio. Padahal radio itu antara Tulungagung dengan Surabaya biasanya selisih. Apakah 5 menit atau 2? Ndang di setel jedes langsung krungu adzan. Wis langsung mangan. Aja dadak mbok pentelengi. Iki adzane Surabaya apa Tulungagung? Enggak boleh, ini rumus ngawut ini namanya ya. Paham di sini? Iki rumus yang tidak berdasar. Kuwi padha karo lek bodo milih sing dhisik, lek poso milih sing keri. Iki lho, iki gaene rumus iki. Ngene apa ge? Lek bodo milih lho, aku ben bodo mesti yakin sing dhisik. Iki dudu yakin kok. Lek poso yakin sing ini ndak ada rumus. Baik. Kalau gini, ada orang fasik ngundang Anda walimah. Walimah itu apa? Acara makan-makan. Apa fasik? Maaf ya, maaf. Mungkin kerjaannya lacur misal. Di luar kota. Arep bodo boleh ya. Di luar kota arep ketemu boleh. Sama tundangi jak tahlilan atau acara apa walimah makan-makan. Lah iki mulai undang-undang mesti berkate sarung amplop. Paham di sini? Sarung ya amplop, sarunge BHS, amplope 1 juta. Padahal jelas kerjaannya dengan perkara haram. Kira-kira teko ora? Teko ora? BHS Pak, harganya 600 ke atas ini, yang bagus, amplopnya 1 juta, belum makan-makannya pasti top, ada ikan laut, ikan udara, ikan darat, ada semuanya. Hah? Teko ora? Teko ora? Tundang mangan iki. Ora kok nyoblos dudu. Maka ketika orang fasik ngundang walimah kepada kita, fasik. Jelas kerjanya kayak gitu. Cuman dia juga punya banyak kebun, warisan orang tuanya. Ditanami apa misalkan, artinya juga ada rezeki yang lain. Maka bagaimana? Lek asli hasil tabungan, hasil ngelacurnya jelas, tapi juga ada rezeki yang masuk. Maka di sini boleh ya. Tapi yang paling afdal adalah menghindari karena tidak terjaga dari perkara yang haram. Tapi lek genah iki ngundang mergo syukuran mari kerjane niku wis gak kelek. Jangan ya. Jangan. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala itu pernah kasih wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Nilai orang itu kayak apa? Katakan, kata Allah kepada Nabi Daud untuk Bani Israel, aku Allah tidak melihat sholat kalian, tidak melihat puasa kalian, walaupun sholat kalian banyak, puasa kalian full, akan tetapi yang aku lihat seberapa kesiapan kamu meninggalkan sesuatu yang meragukan hanya untuk mencari ridha Allah
kepada sesuatu yang lebih jelas. Wah, iki penggaweane ngono, ngundang gak ora lepas teko rezeki sing teko kuwi. Ya. Berarti Allah enggak melihat salat, puasa, tapi seberapa kesiapan kamu meninggalkan sesuatu yang meragukan. Kalau kamu siap meninggalkan perkara yang mungkin menurut kamu ragu karena Allah, ya, apa kata Allah? Dzalika ladzi uayyiduh. Itulah orang yang aku kokohkan bin nasri, dengan pertolonganku, dan orang itulah yang aku banggakan di hadapan para malaikatku. Kilo wong top. Padha karo ngenten. Lek tiyang niku ket bareng isak salat tembus subuh. Niku ya mudah. Sing abot niku turu wis penak karo bojo ayu, sadurunge subuh tangi ninggali enake kelon, ninggali enake turu. Tangi salat krana Gusti Allah. Oh, wong iki lho sing tak banggakan di hadapan para malaikatku. Jelas iki nggih. Ana wong salat bengi mergo ora di bojo, ora iso turu, klemah-klemah, ora iso turu, salat ae iki penak lagi. Paham iki nggih? Tapi lek bojone ayu, adem-adem pisan, dan sebagainya sama sik wae salat. Iki abot. Orang kayak gini yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Iku istimewa iki. Meninggalkan kesenangannya, syahwatnya untuk aku Allah Subhanahu wa taala. Ya, padha kula jenengan sik butuh, sik hajat, kebat itu duit, itu makanan, tapi tetap Anda keluarkan di dalam jalannya Allah, ini pahalanya jauh lebih besar timbangane mergo samane duka ken duit keleleran. Padha sampeyan angen-angen pengen mangan daging apa itu ayam panggang, setelah beberapa tahun delah harpe mangan ana wong njaluk sampean weh nih, ini pahalanya besar. Beda mergo sampean duwe rawon soto wis enek 5 dina sampai waleh timbane nget disedekahni, beda wae niku. Semakin menekan kepada nafsu maka semakin pahalanya besar. Makanya ibadahnya orang cetil bukan cuman i'tikaf di masjid, puasa, baca Quran. Ibadahnya orang cetil yang paling bagus adalah bersedekah, karena sangat menentang kepada nafsunya. Kenapa demikian? Hati-hati ya. Nabi berkata, man lam yubali min aina iktasabal man. Siapa orangnya yang enggak mau peduli dari mana dia dapatkan duit, lam yubali Allah bihi min aina yudkhilhu annar. Allah pun juga tidak akan peduli dari pintu mana Allah akan memasukkan kepada nerakanya. Ya, sak kena lebok di neraka. Kalau orang itu tidak mau selektif terhadap pekerjaan sebagai cara untuk dapatkan duit, selektif Pak. Jangan asal kerja. Iki ana informasi, lek gelem melok ngene-ngene dapat duit 20 juta. Wis siap. Nah, kiai 15 juta, siap. Pengikutnya oke, 2 miliar, siap. Bangga siap-siap lagi. Selektif dulu. Tekan ndi rek? Aku ora njaluk, ya. Aku ditawari. Wong lho ya kene, banyak alasan. Masyaallah. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda bicara wirai, al-asl fil wara alladhi ala madar yaqin. Kalau Anda bicara wirai, ya. Kalau Anda bicara wirai,
Wara' atau wira itu intinya tinggalkan perkara yang meragukan. Tinggalkan perkara yang meragukan, pindah kepada yang tidak meragukan. Itu asal daripada wira'i. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang ulama namanya Yazid ibnu Zari'. Orang tuanya kaya raya. Kemudian orang tuanya meninggal, otomatis dia menjadi ahli waris. Di antara yang diwariskan gak nanggung-nanggung, miliaran, Pak. Miliaran. Tapi subhanallah, 1% pun tidak diambil, 1 rupiah pun tidak diambil. Kenapa? Maaf, karena orang tuanya yali a'mala lis-salatin, dia menandangi pekerjaan-pekerjaannya para pemerintah penguasa. Gak mau, khawatir uangnya tercampur dengan macam-macam. Masya Allah. Ini bentuk wira'i. Kenapa demikian? Inna tanawula syubhat tu'mi qulubal mu'minin. Mengkonsumsi perkara yang syubhat, yang gak jelas halal sama haramnya, membuat hatinya orang mukmin jadinya buta. Kalau buta, ya sudah itu tadi, gak bisa membedakan di depannya antara telek sama keju, antara daging sama bangkai, antara halal dengan haram. Sementing entuk, kalau hatinya apa? Buta. Padha kula sampean disuguh jenang sambel dadi siji, lampune dipetengi. Ya mana? Adeng mangap ombok sambel kon. Gak kobong lambene sampean. Hakata kalau hati sudah buta. Kenapa hati jadi buta? Diingatkan itu nggak boleh, itu nggak jelas, itu subhat, bahkan haram. Wis aja kok kan ngomong, sing penting untuk duit. Ini orang buta. Ini apa orang buta? Kenapa terjadi? Karena suka makan perkara subhat. Subhat aja ngefek ke hati jadi buta, apalagi haram. Utut-ututan nih, coplok motor nih paling ya. Allah. Setelah hati menjadi buta karena efek daripada subhat, apa yang terjadi daripada perbuatannya? Wa in sya' minhu a'malun madhmumah tukhalifu a'mala salihin, akan menimbulkan makanan yang haram tadi selain efek kepada hati, kemudian akan memunculkan sebuah amaliyah, pekerjaan, sikap, omongan, perbuatan, tingkah laku yang semuanya tukhalif, tidak sama dengan amalnya orang-orang soleh. Cara bahasane anak malih dadine bedhik. Ya Allah, ujian. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Perhatikan ini. Wira ini kayaknya jadi pusernya ibadah. Rak'atan min rajul wari' afdal min alfi rak'ah min mukhallid. Salat 2 rakaat dari lelaki yang ahli wira'i lebih bagus dari salat 1000 rakaat sing mangane amburadul. Amburadul bagaimana? Wis pokoke entuk dimplok, tanpa ada selektif, tanpa ada pilah-pilahan. Ya, namanya ahli mukhallid, ya ngaji, ya nyanyi. Nyanyi sing elek maksudnya? Ngaji ya pinter, nyanyi ya pinter.
Ya, qasidah ya pinter, nembang ya pinter misalnya. Apa iso? Ya panitia pengajian, ya panitia orkesan. Mukhalid niki. Wis STMJ wis bahasanya. Nah, salat terus maksiat jalan. Ini ahli mukhalid. Salat 1000 rakaat enggak ada nilainya. Masih kalah dengan salat 2 rakaat dari ahli wirai. Wong wirai ini kan luar biasa. Ya, Masya Allah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang dikatakan nomor 1 daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah beliau pulang dari satu bepergian, pulang ke rumah. Nyampe di rumah, pembantunya langsung menyambut, disodorkan kepadanya susu. Ya, maka karena beliau kelelahan dan haus, spontan karena disodorkan langsung diminum. Ini tidak biasa seperti ini. Sayyidina Abu Bakar itu kalau dikasih sesuatu sama pembantunya tanya dulu, dari mana ente dapat susu? Fulan bin Fulan. Oh ya khair, minum. Ini nggak ada tanya. Pulang disodor susu langsung diminum. Ya. Maka pembantunya pun juga takjub. Ya Sayyidi, wahai majikanku, kok nggak seperti biasa? Ada apa? Biasanya kalau saya bawa sesuatu kepada Anda, makanan atau yang lain sebagainya, Anda selalu selektif. Anda tanya. Kok hari ini Anda nggak tanya, langsung Anda pakai asal minum aja gitu? Oh iya, Masya Allah, Masya Allah. Saya karena tergesa-gesa, haus dan sebagainya. Maaf, dari mana ini? Ya, dari mana ente dapat susu ini? Akhirnya, tahukah Anda wahai Sayyidi, tadi ada tetangga yang sakit minta saya suwuk. Kalau bahasa Arabnya ruqyahnya. Cuman tidak pakai ayat, tapi pakai jopo jahiliyah. Brah ketebrah misalnya ya. Misalnya ya. Jopo ini apa rara wis jahiliyah pokoknya. Kalau pakai ayat lain lagi. Langsung astagfirullah. Ya. Dan terus setelah dia saya suwuk dengan jopo jahiliyah sembuh, saya dikasih hadiah ini susu. Ya Allah. Maka apa? Falamma sami dzalik ajada nafsah. Maka langsung sebagaimana Abu Bakar ngelokok ini. Gitu dilokok lagi. Sampai budaknya enggak mentolok. Ayo, Cuk. Iki engko susune metu sak nyawane metu pisan iki engko. Kenemene lek ngelokok. Apa jawabnya? Waqad sahula minni. Sungguh terasa ringan ketika tadi keluar semua susu yang diambil dari sesuatu yang gak jelas, walaupun keluarnya bareng karo nyawaku, luwih enak. Kenapa? Karena saya mendengar daripada Nabi Muhammad SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram gak akan masuk surga sebelum dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Serapopo metu susu karo nyawa rapopo timbangane dadi daging susune keman. Ya Allah. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu dikatakan maqam yang tertinggi di hari kiamat adalah maqamul muttaqin. Maqam yang tertinggi di hari kiamat adalah maqamul muttaqin, maqamnya orang takwa. Bahkan mahsyar yang panjang, tapi bagi muttaqin akan terasa ringan sekali. Ya, bagi muttaqin akan terasa ringan. Baik.
Akan tetapi ada satu riwayat dari Al-Imam Tirmidzi, Ibn Majah, Al-Hakim. Beliau mengatakan seseorang tidak bisa nyampe kepada maqamul muttaqin. Kalau kita bicara orang yang paling takwa, tentu Nabi Muhammad SAW. Dia tidak akan sampai kepada itu maqam muttaqin. Kapan? Ya. Kenapa? Sebelum dia siap meninggalkan perkara yang walaupun ini tidak haram, akan tetapi dia tinggalkan. Kenapa? Khawatir menuju kepada perkara haram. Kedap kula tasik ngos paling 10 menit lagi ya. 10 menit lagi insyaallah. Jadi dia tidak akan sampai itu kepada maqam muttaqin kecuali ninggalkan perkara yang mungkin bukan haram, halal, tapi bisa mengarahkan kepada perkara haram. Perhatikan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu 90% rezeki yang didapat dengan cara halal dikeluarkan. Misalkan dia punya usaha apa? Petani. Dalam usahanya tani 4 bulan panen, inti total laba yang didapat dari panen selama 4 bulan taruh misalkan 10 juta. Yang diambil cuman 1 juta, 9 juta dikeluarkan semuanya. Padahal halal. Ini berat. Ya, ini berat. Sayyidina Umar kalau ngambil hukum selalu yang paling kuat. Nabi bercerita tentang sholat witir. Ya, pokoknya wis sholat isya oleh sholat witir. Orang nunggu duduk, orang nunggu kudu turu dhisik. Tapi sing afdal sholat witir, sholat yang menjadi penutup daripada sholat malam sebelum subuh. Sayyidina Umar ngambil yang paling afdal. Ini Sayyidina Umar kalau ngambil hukum yang selalu yang paling apa? Yang paling kuat, yang paling berat. Demikian beliau punya beberapa istri karena beliau pembawa daripada hukum. Didelok sing paling ayu dhewe malah dipegat, sing standar dipertahankan. Padha ra wae dhewe ya. Kadang-kadang sing standar dioper tombokne jadi ya. Sing ayu dhewe dipegat. Kenapa? Saya khawatir kalau dia berbuat kesalahan, lesan ini jadinya tumpul, nggak bisa tegas. Padahal belum terjadi kesalahannya. Kenapa? Khawatir terjadi seperti itu. Makanya tidak akan masuk kepada derajat muttaqin sebelum dia siap meninggalkan perkara yang walaupun hukumnya boleh, karena supaya terhindar daripada perkara yang tidak boleh. Hati-hati. Masya Allah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakata mereka, ya, para ulama, para salaf, orang-orang soleh di dalam memberikan contoh gambaran kepada kita supaya berhati-hati berhidup dalam kondisi wirai sehingga tidak masuk terjerumus kepada perkara yang haram. Perhatikan nafsu. Nafsu itu diturutin bukan semakin cukup tapi semakin naik. Itu gaya nafsu. Maka sebelum itu terjadi segera kita berhenti. Syariat itu ngelarangnya tidak langsung, yang penting ora zina, bukan. Yang mengarah kepada perbuatan zina sudah dilarang. Itu syariat. Pak metu anak wedok mulai jam piro? Jam 12. Wis pokoke ora zina, aman. Jangan seperti ini. Ya, yang mengarahkan kepada hal itu harus segera dilarang. Makanya tidak ada larangan wala taznu, jangan zina, bukan, wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat kepada urusan zina. Mungkin awalnya SMS-an.
lama-lama ketemuan, lama-lama mengungkapkan isi hati, waduh, curhat, ya, dan yang lain sebagainya. Masya Allah, hati-hati. Makanya maaf, kadang-kadang terjadi banyak hal ya, dari sedikit naik ke atas sampai terjadi perzinahan. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sini biasakan kita dalam sesuatu hal mungkin boleh, tapi kalau kira-kira menimbulkan perkara yang enggak baik, Anda memprediksi akan mengajak kepada perkara yang enggak baik, segera selesaikan. Segera berhenti sebelum datang penyesalan di kemudian hari. Mereka orang-orang dulu, ya, orang-orang dulu itu benar-benar nggak cari popularitas, nggak cari terpuji, nggak cari ini. Di zaman para sahabat, kalau ada orang minta fatwa, tidak langsung asal saya kasih fatwa. Ya tanakal, dia coba tanyakan ke sana aja dah, jangan saya. Kenapa? Nggak mau resiko. Kalau kita kadang-kadang cari popularitas, nggak ngerti dipaksa-paksain, ya, nggak ngerti dipaksain. Kenapa? Karena cari popularitas. Ada tendensi terkenal, ada tendensi dunia, ada tendensi macam-macam. Tapi kalau zaman dulu tidak sama sekali. Bahkan di antara mereka kalau seandainya, kalau bahasa kita, dilirik sama khalifah untuk dijadikan qadhi, penentu hukum masalah yang terjadi di satu daerah, mereka saling lari. Kenapa? Nabi mengatakan man ju'ila qadhiyan faqad dzubiha bighairi sikin. Yang dijadikan penengah hukum atau qadhi sama dengan disembelih tanpa pisau. Kalau dia keliru neraka, kalau dia benar ya masih ada hisabnya. Perhatikan, sehingga mereka para soleh kita itu punya rumus apa? Halaluha hisab wa haramuha azab. Makanan yang halal itu nanti kita akan repot menghadapi yang namanya hisab. Kalau yang kalau haram jelas langsung azab, masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Berarti seminimal mungkin bagaimana mereka menghindari daripada terlalu panjangnya hisab. Artinya mereka seminimal mungkin tidak mengambil semua perkara yang halal, apalagi yang haram. Pokoknya gini Pak, orang itu kalau ngeremehkan perkara makruh terjerumus kepada perkara haram. Karena watak manusia. Ngoten nggih? Saman misale arep njaluk tulung wong. Taruh misalkan pinjam duit. Kebutuhan Anda itu banyak, tapi Anda mengungkapkan semuanya enggak enak. Anda wis ngene tak ngomong nyilih 10 juta. Lagi ngomong tok dengan perasaan ragu-ragu, kira-kira mungkin enggak saya pinjam 10 juta? Siap. Langsung disiapi kira-kira piye muncul? Aduh muni 1 juta ya udah. Halo. Kalau disiapi gitu kira-kira hati Anda bagaimana? Wah, aku muni 10 langsung siap. Jadokno muni 100. Muncul kayak gitu, ini watak manusia. Jadi manusia itu pengennya naik. Kalau dalam bahasa Jawa diwai ati rogo rempel, paham di sini ya. Kalau orang suka ngeremehkan kepada makruh, nanti nerjang ke haram. Kalau orang ngeremehkan, ninggalkan perkara sunnah, sholat sunnah, nanti jangan-jangan ninggalkan sholat wajib. Makanya biasakan kerjakan sholat sunnah yang mengelilingi sholat wajib, supaya kita benar-benar berhati-hati untuk jangan sampai ninggalkan perkara wajib. Wis watake manusa meremen. Ngoten nggih? Watak manusa niki meremen.
pengen iki nambah. Ora enek iki mandek. Ora enek. Mugi-mugi mawon ya. Kita bisa memahami, selalu kita akan menghindari daripada perkara syubhat, apalagi perkara yang haram, dan semoga senantiasa Allah mudahkan kepada kita untuk yang kita makan, yang kita kasihkan kepada keluarga adalah rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, rezeki yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.